pengalaman rumah tangga tuh ya udahlah intinya nggak bagus. Ya, buset dah. Jiro lu gaspren. Nih, para jomblo nih, jomblo pas nih ya kan. Ya enggak. Takutnya kan ada yang mau minang Mbak Vini nih ya kan. Promosi kan, jadi yang berpromosi ini. Ya semua tahu Mbak Vini ada lelaki yang bener lah ya kan Mbak Vini ya kan. Amin ya. Yang sering dengan Mbak Vini ya, dengan kecantikan Mbak Vini, ketemu sama Mbak Vini kan. Ya siapa tahu Mbak Vini kan, jadi kan semoga aja lah. Yang penting kan kita berdoa ya Mbak Vini, ya Allah semoga aja Mbak Vini nikahnya dengan orang benar ya kan. Iya. Jadi nggak sempet nggak usah cerai lagi kan, jadi kan lebih enak Mbak Vini. Iya. Ya sebenarnya untuk perempuan, semua perempuan juga pengen punya laki-laki yang baik gitu kan, pengen punya suami yang baik, yang bertanggung jawab. Cuma kan katanya jodoh itu cerminan diri katanya. Oh. Ya terus kalau misalkan cerminan diri, berarti gue nggak baik dong. Ya sih ya, maksudnya ya mungkin udah digarisinnya seperti itu kali ya. Gitu. Digarisinnya seperti itu. Ya kalau memang jodoh adalah cerminan diri sendiri, berarti kita sebagai perempuan harus berubah, harus menjadi lebih baik lagi gitu, biar dapat suami yang lebih baik lagi, yang tanggung jawab gitu kan, yang sayang sama anak lo iya, juga yang sayang, ya kan? yang nerima, intinya anak dulu. Kalau untuk gue sih ya belakangan lah ya. Buat apa kalau sayang sama gue, nggak sayang sama anak gue, masih mending gue nggak punya laki gitu, masih mending gue janda aja terus. Tapi Mbak Vini punya keinginan nggak sih ya? Maksud gue, ya Mbak Vini pernah berdoa nggak sih? Maksud gue kan, gue kapan sih nikah lagi kan? Dengan cowok yang bener lah. Dengan gue tuh udah capek nih, maksudnya tuh gue tuh udah capeknya karena gue udah nikah, cerai lagi. Okay. Sampai 2 kali. Kalau untuk pas awal menjanda ya, emang sempat punya doa istilah, punya keinginan, ya Allah gue ini pengen banget punya laki gitu, kayak orang-orang nih rumah tangga tuh panjang gitu kan. Iya. Terus apa sih istilahnya, langgeng, baik gitu, baik-baik aja gitu kan. Terus pengen punya laki tuh yang istilahnya sayang sama diri gue, sayang sama anak. Ya pada akhirnya mungkin Allah juga ngejawab doa-doa gue gitu kan, dengan gue ketemu mantan laki gue yang kedua gitu kan. Ya entah itu gue yang kurang teliti gitu, entah mungkin jodohnya juga sama dengan yang pertama, gue nggak ngerti. Itu semua juga kan udah takdirnya. Iya. Akhirnya gue nikah lagi, tapi ya tetap nggak lama juga gitu. Jadi setelah gue ngalamin kegagalan yang kedua kali, pada akhirnya gue nggak kepikiran untuk nikah lagi. Bukannya nggak mau nikah ya, mau nikah, cuman untuk saat ini ya udahlah ya, menikmati aja dulu masa janda gue gitu. Nikmatin aja dulu masa janda gue. Nikmatin masa jandanya. Emang itu rasa apa sih? Kalau ya apa kayak rasa buah-buahan apa gimana gitu. Kalau untuk rasa sih ya intinya rasa kebahagiaan ya. Jadi nggak ada pikiran gitu, nggak ada beban pikiran yang istilahnya kayak sama nguras hati, nguras perasaan, nguras mental gitu. Yang namanya punya suami, kalau misalkan tidak dengan keinginannya gitu kan, gue pengennya punya laki nih kayak gini, tapi kenyataannya enggak, tetap kita yang capek. Jadi akhirnya gue ya daripada nggak baik, ya udahlah mending gue udahin lagi aja. Jadi 2 kali gue nikah, 2 kali gue ngejanda, itu gue yang minta udahan gitu. Gue yang minta udahan gitu. Jadi dengan gue minta udahan itu, gue udah mikir panjang nih. Gue yakin gue bisa ngidupin anak gue nih, gue yakin bisa hidup sendiri
tanpa uang dari mantan laki gue buat anak gue, enggak. Tapi gue udah janji sama diri gue sendiri kalau gue bisa berdiri di kaki gue sendiri untuk ngidupin anak-anak gue, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang juga gue bisa gitu. Bisa tanpa harus gue ngemis-ngemis. Ya kalau emang dia ngerasa punya anak, punya tanggung jawab, pasti dia ngasih, nggak harus diminta kan gitu. Ya gue bukannya sombong, bukannya gue nggak butuh uang dari dia, orang nggak. Cuman ya kalau memang dia merasa punya tanggung jawab, dia ngasih gitu, nggak harus diminta. Jadi ya udah, ya rezeki anak nggak kemana kan. Emang iya sih, emang rezeki anak tuh nggak bakal kemana. Tapi ya kalau nggak dicari ya gimana mau dapet. Iya, ya kan gitu. Istilahnya rezeki anak tuh pasti ada aja, tapi tetap harus usaha, harus berdoa. Nggak mungkin dong usaha gitu loh istilahnya kan. Jadi kita berdoa ya sambil kerja gitu. Ya mana ada sih, jangankan kita orang biasa, ya bos aja nggak mungkin dong duduk kayak gini kalau dia juga nggak punya kayak penghasilan apa gitu. Ada hari gini ngepet aja butuh usaha kan, duduk nungguin lilin. Iya juga sih ya, betul. Nggak ada yang hasil tanpa usaha tuh nggak ada. Tapi Vin, tapi lo emang lo kuat sih Vin ya, gua akuin lo kuat, lo strong lah. Lo bisa biayain anak lo sendiri dari dua suami lo yang nggak ngasih lah misalkan ya. Nah, gua akuin lo kuat Vin, ya kan? Karena anak lo sekarang umur berapa? Yang pertama anak gue 7 tahun, udah TK ya. Yang kedua 1 tahun 3 bulan. Oh masih kecil ya? Kecil. Iya. Sebenarnya kalau untuk dibilang kuat ya, gue tuh gue tuh orang pilihan. Orang pilihan tuh gini loh, maksudnya gue nggak mungkin dikasih status janda, gue nggak mungkin dikasih cobaan seperti ini kalau gue nggak mampu. Ya mungkin Allah juga tahu gue mampu, makanya gue dikasih seperti ini, karena tidak semua perempuan bisa ada di posisi gue gitu. Dan semua perempuan juga nggak ada yang mau ada di posisi gue. Capek, berat. Berat cuma capek. Tapi Vin nih, gue pengen nanya juga dari ke lu Vin ya. Tapi sebenarnya gue enak juga sih ngomongnya. Tapi kan banyak kan gini Vin ya. Janda ya kan. Pasti ada tanda kutip ya kan. Tanda kutipnya, wah cewek gak bener lah ini orang. Inilah pasti para ibu rumah tangga ya kan Vin, khususnya yang udah punya suami Vin ya. Wah gara-gara Vin ini suami gue leket ke lo nih. Bagaimana tuh Vin? Kalau untuk itu untuk sekarang memang banyak ya yang bilang janda itu nggak baik, janda itu nggak bener, janda itu begini. Tapi untuk diri gue pribadi, gue belum pernah denger nih dari orang kalau misalkan si Vini tuh nggak bener, ya karena mungkin gue nggak denger aja kali ya. Kalau gue denger ya udah gue labrak kali. Tapi karena gue nggak denger, jadi ya udah gue orangnya nggak pernah peduli akan omongan orang gitu loh. Jadi selagi hidup gue nggak nyusahin orang, nggak ngeribetin orang, ya gue masa bodoh gitu loh. Iya. Masa bodoh. Terus kalau untuk masalah suami gue gini ya namanya kita janda gitu kan. Terus ada aja lah ya, gue nggak munafik ya gitu kan, ada aja laki-laki yang udah beristri atau mungkin ya om gitu kan. kayak pengen kenal lah, ngajak jalan lah, atau ngajak hubungan kayak gimana ya. Tinggal kembali lagi pada diri kita gitu. Kalau memang kita tahu nih dia udah beristri gitu kan. Ya gue pribadi yang diajak berkomitmen harus mengerti akan lawan kita ini. Oh iya dia udah punya istri, gue harus ngerti begini gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nggak ngerti terus kita egois, ya sama aja nyari penyakit sendiri. Zaman sekarang tahu sendiri kan, jangankan kita ada main dengan laki-laki lain, kita chattingan, kita jalan atau gimana pun orang tuh bikinnya nggak bener tuh, dasar pelakor lah. Sedangkan gue nggak gitu loh. Gue nggak ngerebut lakinya, gue cuma sekedar jalan makan gitu. Kalau gue ngerebut lakinya, lo jadi janda dong gitu kan. Iya.
kadang orang tuh salah apa ya, salah tafsir atau ya istilahnya salah mengartikan kata pelakor Iya, itu. benar. Kebanyakannya orang ngeganggu laki orang pelakor. Ini pelakor. Sebenarnya yang disebut pelakor itu kan sebenarnya kita sebagai perempuan atau janda atau apalah itu ngerebut si laki ini dari perempuan itu. Lu jadi janda, itu namanya pelakor ya. Kalau cuma sekedar jalan doang laki masih balik ke lo ya bukan pelakor dong. Ya gue juga ya istilahnya bisa dibilang. Aduh ya ampun. Makanya gue kalau dibilang pelakor tuh kadang suka apa ini yang di pikiran orang itu apa sih dalam pelakor tuh apa gitu. Kesannya kayak lu tuh udah jadi janda, padahal kan enggak gitu. Iya. Tapi ya masing-masing orang sih, gue orangnya nggak pernah berpikir gitu ya, karena gue sendiri emang nggak baik gitu kan. Maksudnya gue juga bukan perempuan baik-baik gitu kan. Tapi ya untuk jadi yang terbaik ya gue harus ngerti gitu loh, harus ngerti. Iya. Harus ngerti. Iya. Ngerti gimana dulu nih ngertinya nih? Ngerti di saat lagi ada ini apa gimana kan gue nggak tahu nih Vin ya. Arti pengertian itu ya maksudnya kita kan namanya juga dengan suami orang gitu ya, maksudnya ngejalanin hubungan atau kita kenal dengan suami orang tuh ya kita harus ngerti gini, di saat dia nggak ada kabar ataupun di saat dia lagi nggak ngasih kabar itu ya kita harus ngerti, oh berarti dia lagi sama istrinya. Jadi kalau dia kalau kita terlalu arogan juga ya penyakit bahaya ke kitanya juga gitu loh. Gitu. Tapi ya itulah resikonya kalau untuk main-main kayak gitu tuh ya siap sewaktu-waktu kalau ditinggalin, siap sewaktu-waktu kalau sedih nggak sih kalau ditinggalin? Jadi gini Vin ya, si orang punya suami Vin ya kan, enggak, dia punya istri ya kan. Nah terus lo hubungan pacaran lah gitu Vin, sama si suami tersebut nih. Nah pas dia tinggalin lo nih, lo sedih nggak sih? Ya namanya perempuan tuh tempatnya baper, tempatnya cemburuan. Kalau egois semua manusia juga pasti punya rasa egois, betul. gitu kan. Jadi ketika kita tahu oh iya dia punya istri nih, kita tahu waktu-waktu dia untuk keluarganya, tahu untuk gue gitu. Tapi tetap rasa egois itu muncul ketika dia pulang ke istrinya, udah tuh mikir. Suka oh ya balik lagi gue nggak dikabarin gitu, dia ngapain ya di rumah ya, cemburu apa, pasti timbul rasa kayak gitu. Walaupun kita tahu gitu dia udah punya istri, tahu tetep lah karena kan kita juga main perasaan. Main perasaan juga ya. Soalnya gini, kalau nggak main, ya maaf ngomong ya, kalau misalkan kita nggak main perasaan ya mana mungkin kita bisa ngejalanin hal seperti itu gitu. Karena kan sama aja, cuma bedanya yang itu sah ya, kita mah simpenan gitu. Juga sih Mbak Vin ya, betul. Yang itu masa, yang ini ya lo kenapa nggak dinikahin siri aja? Siri ya? Iya. Gimana tuh? Biar lo kan halal juga di mata agama ya kan? Ya. Enggak, kalau berat sih masalahnya, berat kayak gitu tuh. Emang kedengarannya mudah, nikah siri aja sih. Nikah siri aja sih gitu kan, apa susahnya? Berat sama aja. Tetap dikasih cobaan sama Allah, pasti dikasih cobaan nih. Berarti di mananya? Ya seenggaknya kan lo punya suami ya kan, punya apa sih namanya yang bisa puasin lo juga lah Vin gitu kan. Jiro lu gas friend.